Yo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk pagi ini? Semoga apapun hal positif yang kalian lakukan di hari ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan Tamagon selalu mengingatkan jangan lupa untuk selalu bersyukur. One Piece is back nakama. Minggu ini sebenarnya libur, namun kita mendapatkan bocoran spoiler lebih awal dari biasanya. Jadi spoiler ini sudah fix terkonfirmasi oleh pihak terpercaya yakni Redon dan juga Warskin Forum. Nah, lanjutan cerita One Piece dari chapter ke chapter tentu semakin menegangkan karena sebelumnya kita mengetahui akhirnya kita beralih ke Pulau Aegea di mana Luffy dan kawan-kawannya menyekap York dan menjadikannya tawanan mereka. Namun pemerintahan dunia tidak akan tinggal diam. Mereka sudah merencanakan sesuatu dan kapal perang angkatan laut sudah tiba di pulau tersebut. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya seperti biasa, siapkan diri kalian untuk memulai pagi ini dengan doa dan juga semangat agar apapun yang kalian rencanakan hari ini bisa terwujud dengan baik dan juga lancar. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1090 kita kali ini diberi judul Laksamana Kizaru. Dalam chapter kali ini mendapatkan cover story yakni Kapten Kuro sedang membaca buku dengan beberapa kucing. Awal chapter kembali berlanjut di Pulau Aegea. Kali ini dimana terlihat bahwa Kizaru telah tiba di pulau tempat krunya berada dengan menggunakan teknik Yata no Kagami. Di chapter ini pun terdapat momen keren di mana Gorosei Saturnus berbicara dengan Luffy melalui Denden Mushi. Luffy mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi raja bajak laut dan Morgan menguping percakapan mereka. Nah, pada saat Kizaru sudah tiba di pulau tersebut, tentu dia langsung menyerang pulau tersebut, namun Sentomaru memblokir serangan milik Kizaru. Kemudian selanjutnya terungkap cara yang akan Luffy dan kawan-kawan lakukan untuk pergi dari pulau. Yips, para kru topi jerami berpikir untuk melarikan diri ke Pulau Elbap dengan mesin Vegapunk. Liciknya, sang pengkhianat kembali berulah, yakni York yang memasukkan kata sandi di pulau itu agar tidak ada yang bisa melarikan diri. Sementara itu, para Shirapim terkurung dalam bola-bola gelembung raksasa. Snake jatuh cinta pada Luffy dan dia jujur terus terang. Akhir chapter pun, Luffy merasakan sesuatu melalui haki pengamatannya dan mengatakan bahwa orang yang sangat kuat telah tiba. Yups, di minggu depan libur lagi ya karena chapter 1090 harusnya rilis resmi tanggal 21 Agustus. Jadi, chapter 1091 rilis resmi tanggal 4 September. Oke, jadi kali ini Tamagon akan sedikit saja memberikan pendapat terkait dengan isi dari One Piece chapter 1090. Momen epic selalu saja terjadi di munculnya chapter baru dan chapter kali ini benar-benar juga punya hype yang luar biasa. Dimulai dari para pasukan pemerintahan dunia khususnya Admiral Kizaru yang sudah menginjakan kakinya di Pulau Aegea dan langsung menyerang pulau tersebut. Namun ternyata dia memang disambut oleh kawan lamanya yakni Sentomaru dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat dramatis. Belum lagi Luffy yang benar-benar belak-belakan ingin menjadi raja bajak laut bahkan langsung di telinga Gorosei Saturnus. Betapa gilanya ya nyali yang dimiliki Luffy yang tidak takut siapapun walau itu adalah tanda petik dewa. Nah, uniknya mereka akan kabur ke Elbaf. Namun info yang Tamagon dapatkan bahwa jika ini berhasil, Luffy tidak akan bertemu dengan Akagami no Sense karena posisi dari rambut merah saat ini sudah meninggalkan Elbaf. Namun info ini sekali lagi masih belum pasti kebenarannya ya. Nah, para aliansi tampaknya akan sedikit kewalahan untuk kabur karena seperti yang diketahui, York sudah memasukkan kata sandi agar mereka semua tidak bisa kabur segampang itu. Dan informasi penting terakhir mengenai orang yang sangat kuat diketahui Luffy telah datang ke Pulau Aegea. Bocoran mengkonfirmasi bahwa orang itu adalah Laksamana Kizaru. Biasa jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Kita tahu semua bahwa dalam pengerjaan One Piece chapter 1086 ke chapter 1087 itu membutuhkan 1 bulan lamanya untuk Oda Sensei hiatus karena beliau dalam proses operasi mata yang menyebabkan One Piece libur. Nah, namun ada juga alasan lainnya selain operasi mata yang membuat beliau memilih comeback pada One Piece chapter 1087. Oda Sensei sudah merancang sedemikian rupa dengan kembalinya One Piece setelah sebulan dari tanggal 17 kemarin. Fakta uniknya adalah itu bertepatan dengan hari libur nasional pada tanggal 17 Juli 2023 di mana di hari itu Jepang memperingati Hari Laut di mana sangat tepat rasanya di chapter 1087 kemarin juga menceritakan tentang kembalinya cerita ke Hachinosu di mana terdapat Garp, Kobe dan juga pasukan Sword lainnya menginvasi pulau bajak laut ini untuk tujuan mereka mendapatkan Kobe. Jadi bisa dibilang dengan alasan tanda petik Hari Laut kita kembali mendapatkan pergerakan dari marinir
yang notabene adalah Marine Day di Jepang pada saat itu. Jadi semua ini memang sudah benar-benar direncanakan oleh Oda Sensei dengan matang dalam melakukan penjadwalan terhadap manga One Piece yang rilis. Kemudian kita lanjut membahas tentang SBS volume 106. Nah, di SBS ini terkonfirmasi langsung oleh Oda Sensei, kita mendapatkan informasi mengenai siapa yang paling kuat dalam hal minum. Mungkin minum di sini identik dengan alkohol ya, ataupun semacamnya. Dan Zoro bukan orang pertama yang paling kuat dalam hal tersebut. Nah, jadi inilah ranking dari mereka dalam hal minum. Kembali dengan informasi dari SBS 106. Nah, ada info yang lumayan penting, yakni kita mendapatkan gambaran jelas mengenai beberapa karakter marinir yang punya pandangan soal keadilan mereka masing-masing. Ini sudah terkonfirmasi resmi ya, yang dinyatakan langsung oleh Oda Sensei dalam SBS 106. Ada dua karakter di marinir yang mendapatkan konfirmasi tersebut, yakni Rokyugyu Suicidal Justice dan Fujitora Human Justice. Jadi inilah rekap mengenai beberapa keadilan yang dianut oleh para karakter marinir sesudah SBS volume 106 rilis. Oda Sensei juga mengkonfirmasi bahwa tato dari Aramaki Shinkawa Shinju atau bunuh diri ganda di Sungai Kematian didasarkan pada lagu dari aktor yang menjadi inspirasinya, yakni Yoshio Harada, dan kisah Rakugo yang terkenal. Dia mengatakan Aramaki pasti memiliki masa lalu yang menyedihkan dengan wanita untuk mendapatkan tato ini. Oda juga menegaskan bahwa alasan Ryukyu tidak bisa makan selama 3 tahun memang berkat fotosintesis buah iblisnya. Kita lanjut ke informasi lanjutan mengenai One Piece live action, dan kita kali ini kembali mendapatkan aktor yang memerankan satu karakter live action. Din Damonza akan berperan sebagai Dragon dalam One Piece live action tersebut. Terakhir, informasi tentang anime terbaru One Piece. Kalian tentu sudah menonton kan episode 1071 yang luar biasa. Karena itu kebangkitan awal dari buah iblis legenda Nika. Memang banyak yang mempunyai beberapa pendapat pribadi sesudah menonton visualisasi dari Gear 5. Apapun itu, balik lagi ke selera kita masing-masing dan tidak boleh kita beradu argumen tentang hal ini. Oke, mengenai kabar anime One Piece 1072, dirumorkan bahwa para editor mengatakan episode ini akan jauh lebih baik dan lebih megah dari episode 1071 kemarin. Itu dikarenakan nanti di episode selanjutnya kita akan mendapatkan full fight dari pertarungan Luffy melawan Kaido. Belum lagi sudah terkonfirmasi bahwa Megumi Ishitani akan mendirect langsung episode selanjutnya ini, mengingat beliau banyak sekali memiliki kesan baik dalam mendirect suatu anime seperti episode melegenda 1015 kemarin. Nah, jadi kita tunggu saja ya, di minggu depan episode 1072 akan memukau dan kembali membuat trending topik di berbagai negara. Jadi, persiapkan diri kalian ya untuk sama-sama menjadi saksi hancurnya sang naga menjadi belut di mata prajurit pembebasan. Jadi, mungkin itu saja yang bisa Tabungan sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1090 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece minggu belakangan ini. Apa dari kalian punya pendapat ataupun asumsi mengenai chapter ini? Tulis di kolom komentar dan silahkan berdiskusi. Jadi sampai jumpa di review chapter ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.